Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita niatin i'tikaf biar sepanjang duduk kita di dalam majelis ini punya ganjaran 1000 rakaat salat sunnah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, mumpung kita masih berada di awal tahun 1448 Hijriah, saya pengen ngajak pada seluruh jamaah ya, baca Yasin sebentar aja. Yang dekat dengan mushaf Quran bisa pegang Quran atau dari aplikasi handphone ada, kita baca surah Yasin sebentar, nggak lama, paling 7 menitan ya. Kita niatin khusus untuk seluruh keluarga besar daripada RSPAD Gatot Subroto, mobil khusus yang sedang dirawat, yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, kesehatan, afiat. Kita doakan juga untuk seluruh keluarga besar DKM daripada Masjid Asyifa, dan yang tidak kalah penting, kita doakan terbaik untuk bangsa dan negeri ini. Mudah-mudahan Allah jadikan negeri ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apapun yang menjadi hajat kita, ya kita berharap dengan pembacaan surah Yasin bersama kita, Allah terima segala taubat dan hajat kita. Al-hadiniyah wa bikiliniyatin salihah summa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala antharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahman min syai'in in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim qalu ta'irukum ma'akum in dzakirtum bal antum qaumun musrifun wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridni ar-rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkidun inni dalla fi dhalalim mubin
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Ngantuk amat romannya. Burung jantuk di puun palem. Banyak yang ngantuk dari semalam. Bola udah final, bola. Udah final belum? Ntar final Indonesia lawan Portugal kali ya. Daun salam di bawah pohon sawit, yang jawab salam insya Allah tambah bacaan kuduit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub
wa talinu bihas su'uf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Hadratil Makaram yang sama-sama kita hormati seluruh keluarga besar DKM dan juga jamaah daripada Masjid As-Sifa RSPAD Gatot Subroto yang mohon maaf tak tersebut nama satu persatu. Alhamdulillah mengawali tahun baru ini kita sudah masuk di tanggal 9 Hijriah ya. Kalau hari ini ada yang puasa Tasu'a, besok puasa Asyura. Jangan lupa, kalau hari ini lupa masih ada besok. Ya, kalau hari ini puasa Tasu'a, besok kita lanjut dengan puasa Asyura. Insya Allah dosa-dosa 1 tahun yang lalu kita berharap dan ini munajat baginda Rasul kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kita pada kesempatan siang hari ini kitab daripada kitab Mau'idatul Mukminin. Ini kitab ringkasan daripada ringkasan kitab Ihya Ulumuddin karya Tuan Syekh Imam Al-Ghazali. Kitabul Azkar wa Da'awat, kitab yang menjelaskan tentang berzikir dan juga doa-doa. Fadilatul ya, fadilah daripada berzikir. Minnal ayati qauluhu subhanahu wa ta'ala, dan diantara tanda-tanda ayat dalam Al-Quran Allah katakan fadhkuruni adzkurkum washkuruli lanjut lagi. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah, adzkurkum, maka kita akan juga diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam surah Al-Baqarah. Atau di dalam ayat lain dikatakan udzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah dan ingatlah kepada Allah dengan berzikir, dan mengingat kepada Allah dengan banyaknya bilangan berzikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dunubihim. Ya. Wa qala ta'ala fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala dunubikum. Ada di dalam surah An-Nisa. Wa qala Ibnu Abbas, dan dikatakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayyu bil laili, memberi tafsir di dalam ayat ini, bil laili wan nahar, hendaknya kita berzikir di saat di malam hari maupun di siang hari. Fil barri wal bahri, baik di daratan maupun di lautan. Was safari wal huduri, baik di dalam perjalanan mengingat Allah dan maupun juga di dalam rumah, di dalam kediaman. Wal ghina wal faqri, mengingat kepada Allah bukan cuma dalam keadaan fakir miskin, tapi juga mengingat Allah dalam keadaan kaya. Wal maradi, sakit. Wasihati, dan juga sehat. Wasirri wa alaniyah, ya, ya. Nah, mengingat kepada Allah dalam keadaan terang-terangan maupun yang tersembunyi. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'au wa khifatan wa dunil jahri minal qawli bil guduwi wal asal wala takum minal ghafilin. Wa qala ta'ala fi dambil munafik, dan Allah katakan subhanahu, Allah katakan di dalam mencela keadaan orang-orang munafik, wala yazkurunallaha ta'ala illa qalila, dan mereka tidaklah mengingat Allah kecuali dalam keadaan sedikit dan keadaan sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah dari dalam kitab ini, kisah di mana ketika Imam Hasan Al-Basri, siapa? Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, tokoh, berjalan di kota Basrah. Beliau lagi berjalan, ada seorang kelompok pemuda yang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, ya Abul Ishaq, ini panggilan kepada Imam Hasan Al-Basri. Beliau katakan, katanya di dalam Al-Quran itu ada ayat menyatakan ud'uni astajib lakum. Apa artinya? Berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabul. Lah sementara kelompok pemuda tadi yang tanya sama Imam Hasan Al-Basri bilang, sementara kita ini udah doa. Doa kita banyak dah. Pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa. Setiap waktu kita doa. Tapi kok belum diijabah? Kurang lebih gitu pertanyaannya.
Boleh jadi ini pertanyaan, maaf Pak, boleh jadi pertanyaan kita Pak ya. Kita bisa, kalau kita bisa kita bilang sama Allah, ya Allah kok doanya belum dijawab. Mungkin gini, kurang lebih. Apa dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri kepada seorang pemuda tadi? Ya ahlal Basrah, wahai penduduk kota Basrah, ketahuilah bahwa hatimu mati. Apa yang mati Pak? Hati kita mati. Beliau katakan dari hati yang mati menyebabkan doa kita terhalang. Ada hijab. Doa kita terhalang, nggak nyampe ke arusnya Allah. Ya. Kemana langit tempat bernaung, kemana bumi tempat berpijak kalau Allah udah cuek sama kita Pak. Sementara kita berleha-leha, yang menurut kita kemalangan itu kalau kehilangan jabatan, kedudukan, pangkat, sedih. Sementara menurut kita kemalangan itu kalau ketinggal sama orang-orang yang kita sayangin. Ya. Padahal beliau kemalangan sejati adalah kalau Allah udah cuek sama hidup yang pertama. Ya, catat. Boleh jadi kuis nanti. Ada voucher lagi nih, rumah makan pagi sore restoran sederhana. Ya. Beliau katakan yang menyebabkan hati menjadi mati dan itu menjadi penghalang doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama beliau katakan araftumullaha walam tu'tu haqq. Kita tahu Allah. Saban waktu sholat yang wajib, yang sunnah kita kerja, tapi haknya kita nggak jalani. Atau bahasa gampangnya sholat kita baru sekedar kewajiban, menggugurkan kewajiban, belum menjadi satu kebutuhan. Saya beberapa hari lalu ketemu di daerah Tenabang Pak. Ada masjid gede di daerah Tenabang. Zuhur kita jam berapa sekarang? Zuhur jam berapa? 11.58. Ada bocah kecil kelas 3 SD, saya tanya, kelas 3 SD, di sebelahnya ada gitar kecil. Gitar keroncong-keroncong kecil. 11:30 dia duduk di depan. Saya tanya, Dek, lagi nungguin apaan? Saya bercanda gitu. Lagi nungguin sholat Johor, Om. Lah kan Johor belum waktu. Ini bawa gitar ngapain? Saya kata, ngamen Om dari pagi, ntar siang jam 1 sekolah. Rumah saya di Kebon Kacang, rumahnya di Kebon Kacang, dekat pasar. Ngamen dari jam berapa? Dari 6:30. Zuhur saya selesai. Ntar habis zuhur selesai saya pulang nggak sih? Saya tanya dapat berapa? Paling kecil Om, dia bilang kata, kalau saya sholatnya tepat waktu berjamaah, dia tanya. Paling kecil dari pagi sampai siang 300.000. Saya bilang saya ketampar banget. Lah bocah kecil kelas 3. Sholat Johornya udah bisa 11:30 Bos. Saya tanya sekarang, kita jawab hati aja masing-masing. Asarnya berapa asar? Jam 3 berapa tuh? 3:18. Pertanyaannya Pak, boleh nggak sholat Johor kita jam 3 Bos? Kencengan dong, boleh nggak? Kencengan Bos, boleh nggak sholat Johor jam 3? Nggak masuk, nggak boleh. Boleh nggak sholat Johor jam 3? Boleh. Masa nggak boleh sholat Johor jam 3? Pertanyaannya, kalau ada 2 orang yang lagi ngadep sama Allah, yang satu sholat Johornya 11:58, katakanlah jam 12 bisa aja nih sholat. Yang satu lagi sholat Johornya jam 3. Allah pengen bilang begini sama kita yang 2 orang. Ntar dulu ya, yang jam 3 kita mau kasih dulu doa ini buat orang yang sholat tepat waktu. Kira-kira hati kita kalau digituin sama Allah gimana enaknya? Araftumullaha walam tu'tu haqq. Sholat kita baru sekedar menggugurkan kewajiban, belum jadi kebutuhan. Itu yang menyebabkan hati mati menyebabkan doa kita halang. Enggak nyampe. Dan yang enggak kalah penting beliau bilang, pastiin betul kehalalan dari makanan, dari minuman, dari pakaian yang kita pakai. Sepakat ya?
Yang kedua beliau katakan araftumul Qur'an walam ta'malu bi. Kita tahu Quran, kita baca Quran, kita sanjung Quran, bahkan ada musabaqah tilawatil MTQ. Tapi ajarannya, isinya enggak kita jalani. Itu sebab di dalam kitab ini baginda Rasulullah katakan akan hidup seseorang di satu zaman di mana tuntunan akan menjadi tontonan, dan tontonan seringkali dianggap sebagai tuntunan. Baginda Rasulullah juga katakan akan hidup seseorang di satu zaman, orang yang jujur akan dihianati dan orang yang berkhianat akan mendapatkan amanah. Di dalam kitab Miftahul Darus Sa'adah karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi ada ungkapan yang menyatakan annas ala dini mulukihim, bahwa rakyat itu, anak buah itu tergantung agama daripada siapa pemimpinnya, bos. Siapa? Annas ala dini mulukihim. Rakyat gimana agama daripada pemimpin. Ya, ada kisah. Ya, di dalam kisah ini. Di zaman Umar bin Khattab ada sebuah peristiwa besar, pasukan Umar baru datang menaklukkan kota Persia, dia bawa ghanimah. Apa ghanimah? Harta rampasan perang. Saking banyaknya, dan pasukannya Umar jujur, bos. Saking bangga, sahabat Umar diceritain sama sahabat, nih saya punya pasukan jujur, nggak berkurang sedikit harta ghanimah. Sampai Sayyidina Ali bilang, li'annaka sadikun fajunuduka sadikun. Karena engkau jujur wahai Umar, pasukanmu juga jujur. Nggak berkurang tuh harta ini. Karena kalau mau diambil dikentit bisa. Ya. Karena engkau iffah, menjaga kehormatan diri, pasukanmu juga menjaga iffah. Ya, banyak. Yang kedua tadi, yang ketiga, Imam Hasan Al-Basri katakan yang menyebabkan doa kita terhalang di hadapan Allah dan itu nggak nyampe. Atau itu nikmatallahi walam tashkurullah. Kita dapat nikmat Allah. Buat kita yang pekerjaan ini tiap bulan, ya kan, dapat di rekening masuk transfer. Tapi cuma sekedar ngucap alhamdulillah. Bocah kita yang belum sekolah juga bisa ngucap begitu ya. Tapi kita buat orang yang udah mendapatkan kenikmatan dari Allah, ungkapan syukur kita melalui perbuatan, bukan cuma lewat lisan, bos. Zakat jangan ditinggal, sedekah infak jangan lupa. Buat siapa dulu? Karib kerabat terdekat. Kita pernah bahas nih di majelis ini kayaknya. Kalau kita buka di dalam fikih-fikih yang berbicara tentang zakat, infak, sedekah, mana yang utama? Karib kerabat terdekat. Kalau orang tua enggak, orang tua kewajiban kita ya. Buat kakak, adik, empok yang berhak menerima zakat kita kasih. Untuk menjaga perasaan nggak usah nyebut boleh. Kita selaku kakak nih ngelihat adik kita belum kerja, masih banyak tanggungannya, sementara kita pengen ngeluarin zakat, kasih ke adik kita boleh. Tapi buat nggak menjaga perasaannya tuh adik atau abang kita, jangan sampai karat ini gue kasih zakat, lu kan nggak mampu, jangan kasih aja, itu jadi zakat. Karib kerabat terdekat, jangan sampai kita bisa dibilang royal sama orang lain, sementara sama keluarga sendiri pelit. Ya, infak sedekah juga begitu, bos. Karib keluar, cari dulu keluarga, dari istri, dari suami, cari dulu. Entar ada lingkungan kantor kita boleh. Atau itu nikmatallahi walam tashkurullah. Yang keempat terakhir beliau katakan habis, yang menyebabkan doa kita terhalang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa qultum annal mauta haqqun walam tasta'idun. Kita tahu yang namanya mati itu hak. Ya gak? Kita tahu yang namanya mati itu satu kepasti, tapi kita nggak nyiapin diri buat namanya kemati, baru cuma sekedar oh tahu bakal meninggal, tapi kita nggak nyiapin apa yang seharusnya kita siapin. Kita berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada alam barzah, ada alam mahsyar, ada alam akhir. Saya punya guru
Udah pernah belum nyampe ini sih? Saya punya guru ngasih amalannya singkat, Pak. Buat inget mati yang belum punya kain kafan, beli kain kafan. Satu orang angkat tangan. Ini mata hadis bini mah. Siapa di antara kita yang udah punya kain kafan? Udah punya kain kafan? Pak, ibu-ibu kali udah punya kain kafan? Berapa harganya kain kafan? DKM. Ustaz, berapa? Seberapa? Kain kafan seberapa? Paling murah ada yang 300.000, 400. Paling mahal kalau bahan cakepan, bahan adem, 1.500.000. Ada yang di atas itu mungkin. Kenapa saya bilang beli kain kafan? Biar kita ingat mati. Saya punya guru ngasih amalin satu waktu kita longgar waktu, itu kain kafan dikerebongin. Tahu nggak dikerebongin, Pak? Kalau lagi rumah jangan dipakai di jalan. Kalau lagi di rumah santai, lagi baca Quran, baca salawatan, lagi santai aja. Dikerebongin. Biar apa? Malaikat ogah ngegebuk. Udah mah amalannya cakep, baca Qurannya cakep, mulutnya bersih, nggak iri, nggak dengki, jaga deh semua amalannya. Dia punya senjata satu lagi, kain kafan yang biasa dipakai selama hidup, dipakai. Ibu-ibu pengen ngintip sah, Bu, pengen ngintip. Beli kain kafan, Bu, ya? Ketawa. Karena hadiahnya bisa dah buat beli kain kafan. beli kain kafan 300.000, 400. Pesen sama istri sama suami. Mah, Bunda, satu waktu ayah meninggal, nanti dibalutin yang pertama kali pakai kain kafan ini yang biasa dipakai ngaji, dipakai tawasulan, dipakai wirid ya. Biar malaikat ogah ngegep. Itu yang menyebabkan doa kita terhalang. Kita baru sekedar tahu bahwa kematian itu pasti, tapi kita belum menyiapkan. Jangan tertipu dengan usia muda, syarat mati tak harus tua. Jangan tertipu dengan badan sehat, syarat mati tak harus sakit, sangit, Bos. Dan jangan tertipu dengan harta, pangkat, kedudukan yang membuat nyaman kehidupan kita. Karena syarat mati tak harus menjadi orang miskin yang manakala sakit tak mampu dan mengingat kematian. Ciri orang yang dan mengingat kematian. Menumbuh kembangkan semangat kita untuk mengukir berjuta legasi kebaikan. Kalau hari ini Rebo saya meninggal, saya nggak datang lagi ke kantor ini, nggak ada yang ngejamin besok kita hari Kamis, hari Jumat bisa datang ke kantor ini. Kira-kira orang bakal ngenang kita dari sisi mana? Terlepas kita semua punya kesalahan, punya kehilapan, punya dosa. Manusia nggak ada yang bersih, betul nggak? Manusia nggak ada yang semua kita punya salah, Bos. Tapi Allah Maha Pemurah. Kata Allah, dosamu setinggi, tapi ampunanku lebih tinggi. Dosamu banyak, ampunanku lebih banyak. Ada 4 hal yang menyebabkan doa kita terhalang. Kita ingat-ingat betul, mudah-mudahan menjadi wasilah doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad ya Rabbana. Dalam menjalankan kehidupan di tahun 1447 yang baru saja berlalu, tentu banyak salah, hilaf, serta dosa kami ya Allah. Maka ampunan serta hidayah-Mu adalah hadiah terindah yang kami harapkan. Bimbing kami untuk senantiasa mampu istiqomah dalam ketaatan. Tanamkan dalam jiwa kami semangat menjaga kejujuran dalam menjaga amanah untuk negeri ini ya Allah.
Jadikanlah tahun baru ini awal menuju kebaikan, bukan sekedar pergantian masa. Allahumma ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlu. Ya Allah, kami mohon jadikanlah negeri ini negeri yang aman ya Allah, yang Engkau anugerahkan kepada seluruh penduduk negeri ini ya Allah, rezeki yang halal penuh dengan keberkahan, yang Engkau lindungi para pemimpin serta rakyatnya dari segala bala, fitnah, musibah serta cobaan, sehingga negeri ini Engkau jadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabbana, idza ataitana malan fala ta'us sa'adatuna. Di saat Engkau menitip kepada kami harta ya Allah, jangan Engkau renggut kebahagiaan kami. Di saat Engkau menitip kepada kami kekuasaan dan jabatan, jangan Engkau renggut akal sehat, kehormatan serta harga diri kami ya Allah. Idza nasinaka fala tansana. Dan di saat kami lupa kepadamu ya Allah, jangan Engkau melupakan kami. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, karuniakanlah pada kami husnul khatimah, akhir yang indah dalam pengabdian kami, dan husnul khatimah dalam kehidupan kami kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kuis. Kita hari ini berada di bulan